Oke, teman-temanku, saya mau share tentang kenapa bila kita ada virus, bakteri apapun gejalanya seperti itu. Mungkin sebagian teman-teman yang udah ada yang tahu, tapi barangkali ada yang belum tahu. Jadi untuk menambah wawasan aja ya. Gini, virus COVID-19 ini seperti virus-virus yang lain juga atau bakteri. Jadi dia seperti kayak sesuatu hidup tapi tidak kita kehendaki, tidak kita butuhkan di dalam tubuh kita. Otomatis kita mengalami simptom atau gejala-gejala seperti yang sudah disebutkan di mana-mana, di-share di mana-mana. Semua gejala yang muncul itu sebenarnya itulah senjata manusia dalam menangkal benda asing yang hidup masuk ke tubuh kita melalui baik hidung maupun mulut. Nah, dari semua step-step yang terjadi atau gejala itu sebenarnya itulah pertahanan manusia di dalam menyerang, mengattach binatang atau virus, bakteri dan lain-lain yang masuk tanpa kita butuhkan dan tanpa kita minta. Ini ya contohnya bersin itu kan kadang debu binatang apapun tuh kalau masuk tuh otomatis kita anjing seperti itu kan. Nah itu sebenarnya itu kita tolak dengan tubuh kita melalui bersin, ditolak, dikeluarkan. Terus yang kedua bisa dalam bentuk batuk itu sama. Kalau kita tidak bisa menerima semacam alergi atau virus, pasti kita akan batuk, dikeluarkan lagi. Batuk itu kan mengeluarkan sesuatu atau refleks kejut dari tubuh kita untuk mensinyal bahwa kita tidak bisa menerima benda itu atau virus atau makhluk hidup apapun. Dan kalau lendir jadi banyak seperti ingus atau dahak, itu sebenarnya enzim manusia. Lendir itu seperti darah putih, enzim yang gunanya untuk menyerang. Dan kalau dahak atau lendir banyak di mulut, di tenggorokan, ingus, itu sebenarnya enzim atau tubuh penangkal tubuh kita dalam bentuk lendir enzim. Dia tuh seperti darah putih, jadi dia attach dalam bentuk cairan kental. Makanya terjadi dahak atau lendir atau ingus. Itu adalah bukti perlawanan manusia ke virus atau bakteri atau binatang apapun itu. Tuh tadi saya udah bilang ya, dari bersin, dari batuk, sekarang ke lendir. Makanya ada dahak. Kalau yang kering itu biasanya tubuhnya mengalami masalah, autoimunnya mengalami masalah, atau dia sedang kondisi tubuhnya sedang tidak bagus, atau dia sudah memakai recovery untuk hal lain. Jadi kan binatang, virus, bakteri semua kan datang tanpa kita minta, dia datang sendiri. Atau mungkin dia makannya nggak bagus atau kurang asupannya, makanya penciptaan enzim yang di tubuh kita mengalami defisit atau kekurangan, atau dia sudah memakainya dengan kasus yang lain. Itu lendir. Sekarang seperti yang dijelaskan di COVID-19, gejala bla 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 dari batuk, bersin, dahak. Sekarang mengalami ke diare atau pipis. Diare atau pipis itu maksudnya diare beda ya sama pipis ya. Diare dan pipis. Kalau diare dan pipis itu bagus, jangan dipikir jelek ya, itu bagus. Itu mengeluarkan toksin, racun atau binatang atau virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita tanpa dibutuhkan atau tanpa diminta. Bisa jadi sebagai enemy di tubuh kita atau merusak tubuh kita. Makanya dikeluarkan lewat diare atau pipis. Makanya sebisa mungkin kalau kita kena virus apapun, termasuk COVID-19, kita harus batukkan, kita harus bersin. Atau batuk itu senjata kita di depan, garda di depan. Kalau bisa pas kita, nah kalau kita bersin nggak bisa, batuk nggak bisa, cepet-cepet kita minum banyak tapi hidungnya ditutup. Ingat ya, tahan, karena biar nggak masuk paru-paru, hidung ditutup. Otomatis kan kita minum banyak, karena kita udah batuk udah nggak bisa ya, masih ada. Misalkan batuk udah, bersin udah, tapi masih nggak enak, untuk cepet-cepet hidung tutup. Pertama sebelum tutup itu langsung keluarin dulu dalam mulut, paksain dengan teknik itu harus bikin otomatis. Terus hidung tutup, minum yang banyak biar masuk perut. Setelah minum yang banyak, nanti akan terjadi akumulasi di perut, di situ akan terjadi diare dan pipis. Diare itu bagus, usus nggak nerima, perut, lambung juga nggak nerima. Kalau gagal di lambung diolah, kena zat asam, biasanya kan apapun akan mati atau luka atau tepar ya. Mau makhluk hidup apapun itu, dia nggak bisa menerima zat asam. Zat asam itu akan membuat dia sendiri mengalami kelemahan. Lalu dari tubuh akan membuang lewat pup atau diare.
ada yang bisa masuk ke saluran kencing, tapi sebisa mungkin pipis yang banyak. Dan waktu masuk ke perut, buruan kita minum yang banyak, makan yang banyak, biar cepat diare. Atau kalau bisa kita pas diare itu kita usahain, kalau kita nggak bisa diare sempat kita minum banyak tapi kok nggak sakit perut, nggak diare, kita harus siap obat untuk diare, jadi yang dimasukkan lewat dubur. Itu solusinya. Sebelum nunggu diare kan kelamaan, kita butuh penanganan cepat ya kan, biar dikeluarkan lewat dubur. Kalau udah keluar lewat diare, pipis, lumayan kadar virusnya berkurang di tubuh kita. Nah kan otomatis virus nggak bakal keluar secara 100% kan, masih ada sisa-sisa. Nah itu bisa kita akalin dengan makan genjot, makan terus dan gerak olahraga, otomatis tubuh kita panas. Nah dari situ sisa-sisa virus itu kita lawan. Emang ngomong enak, pelaksanaannya susah, tapi coba buat mindset kita seperti itu. Aku pun sama. Nah kalau udah apa tadi ya, udah pup ya, pokoknya tadi aku bilang biarin batuk itu refleks, biarin batuk bersin, bagus itu untuk mengeluarkan, tapi tidak usahain jam untuk paru-paru. Langsung setelah batuk sama itu bersin cepet-cepet, kita nggak nafas, jangan nafas, tahan dulu, langsung kita minum banyak. Tapi sebelum minum banyak kita berusaha kayak mengembuskan nafas, bukan meniup ya, bukan mengambil nafas tapi dihembuskan, jadi kayak didorong keluar lewat mulut dan hidung. Kok nggak bisa, nanti kan yang bermain lendir ya, lendir tenggorokan itu. Tapi kan kalau lendir, saya nggak nyamin setiap manusia beda-beda kadar lendirnya, enzimnya, tergantung seperti aku bilang tergantung usia sama kondisi metabolisme orang itu bagus apa enggak, dan tergantung genetik tubuhnya, genetik maksudnya kadang genetik konstruksi tubuh itu mempengaruhi itu genetik ya. Bagaimana pola makan kita dan bagaimana kita dalam men-trigger tubuh kita tetap stabil, dengan kesehatan orang, usia, tingkat metabolisme dan riwayat penyakit yang ada. Karena ada orang yang lendirnya sedikit, ada yang nggak ada yang tiba-tiba banyak. Nah banyak itu adalah yang bagus karena dia banyak yang standar ya, dan dia merespon otomatis. Karena kalau udah bentuk lendir dia akan dibatukkan. Udah banyak karena akan gatal pasti. Pada saat itu jangan napas, takut masuk ke paru-paru. Nah setelah aku kan tadi udah bilang masuk perut lewat diare, bla bla. Setelah diare kita pup banyak kan, agak tuh cepetan kita minumin terus dan makan. Tapi bisa juga kita sambil minum minyak kelapa. Tapi ada plus minusnya ya di sini minyak kelapa. Kalau yang plusnya itu bagi yang metabolismenya sedang atau rendah itu nggak ngimpact secara signifikan. Tapi kalau yang metabolismenya tinggi, biasanya kalau minum minyak kelapa itu bisa menyebabkan radang tenggorok atau luka di organ dalam. Karena minyak kelapa ini sifatnya panas, tubuh kita daya panasnya tinggi, yang metabolismenya tinggi itu otomatis panas ketemu panas, jadi bisa membakar. Keuntungannya efektif untuk membakar virus. Kelemahannya mungkin organ dalam jadi luka, itu aja. Jadi bagi yang metabolismenya tinggi, hati-hati kalau mengkonsumsi minyak kelapa, cukup sedikit aja, takutnya membakar organ dalam, seperti menggoreng tapi menggoreng di dalam. Kita lanjut ya, tadi udah pup atau diare, kita lanjut kenapa pakai pusing-pusing segala ya. Pusing-pusing itu berarti udah virus itu udah ada sempat lolos, jadi sarafnya itu memberi sinyal kalau ke otak kalau ada sesuatu yang asing yang tidak dikehendaki siap menyerang, merusak sistem di tubuh. Makanya kita pusing tuh karena saraf itu bergerak, berdenyut, lari ke otak untuk memberi sinyal. Kita harus mengadakan serangan pamungkas, yaitu demam tinggi, panas tinggi. Panas tinggi itu sebenarnya senjata pamungkas manusia yang terakhir untuk melawan benda asing, makhluk hidup, virus, bakteri, kuman. Itu senjata pamungkas, itu panas tinggi. Kalau yang sudah metabolismenya tinggi sebelumnya, udah punya metabolismenya masih bagus, panas tinggi kemungkinan kalau bagi penderita kolesterol kemungkinan pembuluh darahnya bisa pecah juga. Hati-hati juga sih ya, panasnya tinggi itu. Yang aku bilang demam itu, orang kalau sakit demam itu sebenarnya antibodinya bekerja, itu senjata pamungkas itu. Jadi kenapa kalau orang demam berusaha diturunkan, karena efeknya beda-beda. Ada yang efeknya menyerang saraf, nggak kuat, ada seperti listrik itu konslet, tegangan tinggi. Nah demam itu tegangan tinggi.
tapi untuk standar manusia. Makanya kalau yang standar manusia kan kalau bisa jangan di atas 39 ya, takutnya ada impact ke saraf atau organ lainnya karena apalagi demam itu dengan durasi yang lumayan lama. Makanya strateginya dicegah demam itu diturunin. Sebenarnya di demam itu diturunin efeknya rugi juga loh, karena virusnya jadi nggak ada yang lawan. Nah, kalau obat-obatan yang di dunia kedokteran rumah sakit itu tuh rata-rata sifatnya bukan penyembuh. Ingat ya, obat-obat itu hanya penenang saraf atau bisa juga menonaktifkan saraf kita supaya tidak merasakan sakit. Sebenarnya yang berpotensi untuk kesembuhan adalah diri kita sendiri recovery, yaitu lewat tidur, makan, minum, dan bergerak, gantung kondisi sakitnya. Kalau untuk masalah gerak ya, karena gerak itu sebenarnya untuk menstabilkan organ dalam hal bekerja secara normal. Jadi obat itu intinya bukan penyembuh, dia hanya menenangkan saraf. Obat macam-macam, ya saraf juga beda-beda kan fungsinya. Jadi ada saraf tuh dia bisa nonaktif dengan zat ini. Nanti untuk menonaktifkan saraf yang lain atau kabel lain, saraf atau kabel ya biar ngerti, itu pakai obat jenis ini. Jadi semua itu sudah dipelajari di dunia medis. Saya bukan underestimate, tapi biar mindset salah kata aja. Sebenarnya kita dibekali Tuhan untuk punya autoimun, auto repair atau recovery sendiri, tubuh kita menyembuhkan sendiri. Seperti cicak, kalau ekornya putus dia akan tumbuh lagi, sama gitu juga kasarannya gitu. Kita sakit kita bisa sembuh sendiri ya, seperti itu. Hanya kita butuh selama kebutuhan tubuh kita tuh terpenuhi ya, dari makan, minum, tidur, sama gerak, itu aja, sama sinar matahari. Nah itu ya. Oke, tunggu. Nah sekarang step yang terakhir dariku Ayu Prabakti itu kita pakai teknik sederhana aja. Kalau kita kena virus COVID-19, yaitu minum air kelapa muda sebanyak-banyak. Tapi dengan catatan sudah pup diare. Kalau udah pup diare itu artinya virus sudah dibuang lewat pup diare pipis. Usahain diare bagus, karena virus sudah dikeluarkan lewat situ. Dan udah dibunuh di perut, lambung pakai zat asam. Dan ingat waktu Anda memasukkan ke perut, karena di dalam hidung itu, ingat tutup hidung, tahan nafas. Waktu itu bisa langsung minum air kelapa, jadi diturunkan ke perut. Minum air kelapa sebanyak-banyaknya, sambil ambil obat dimasukkan ke tubuh buat kita pup. Kalau yang nggak langsung bereaksi ke diare ya, kan kalau nunggu kelamaan ya, nunggu tubuh kita bereaksi diare, kita cepet-cepet aja keluarin. Gak apa-apa, tubuh lemas itu normal karena mengeluarkan benda dari perut kita. Kita isi lagi dengan air kelapa muda sama kita makan. Udah itu aja tip-tip dari Ayu Prabakti itu, semoga bermanfaat dan bagus buat generasi penerus supaya terjaga selamanya kesehatan itu. Ingat, kesehatan sebenarnya bisa kita handle pribadi selama kita serius. Kalau kita termindset sistematis, nanti otomatis kita bisa handle sendiri gimana kita. Oke teman-teman, jadi makan, minum, tidur, bergerak, dan sinar matahari. Oke. Kalau itu deh, nanti kita bahas yang lain lagi. Kalau ada pertanyaan atau komen nanti saya jawab. Oke.